Saya mengambil topik tentang bagaimana Islam ketika lemah. Masyaallah, kita semua tahu bahwa ada seorang ulama yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, itu beliau Imam Ghazali. Terkenal dengan nama Imam Ghazali. Beliau hidup, kita semua mungkin banyak yang belum tahu bahwa beliau hidup pada zaman ketika Islam dalam keadaan jatuh atau lemah. Sebelum itu, bagaimana di dalam kajian yang lalu, apa yang ditulis oleh sejarawan Ibnu Athir, bahwa jatuhnya umat Islam pada zaman itu menjadikan mental umat Islam sangat rapuh. Yaitu setelah hari kemarin saya sampaikan, yaitu ketika Muhammad bin Al-Khawarizmi yang dengan pasukan besar bisa dijatuhkan di Arafah oleh Tartar, pasukan Tartar di bawah Genghis Khan. Maka di sisi lain juga Baitul Maqdis dikuasai oleh pasukan Salib, pasukan Nasrani, dengan korban yang besar. Orang-orang yang masuk di dalam Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa itu dibantai sampai darah selutut budak, dan secara puluhan ribu orang dibunuh di situ. Maka Imam Ghazali, orang yang hidup pada zaman ketika umat Islam dalam keadaan terpuruk, mencari sosok siapa kader Islam yang bisa membangkitkan. Kita semua, khusus para tokoh, para kiai, yang di Jawa itu kan orang yang disebut kiai, itu sebetulnya adalah orang yang sudah menamakan atau menghatamkan membaca kitab Ihya. Apalagi orang yang sudah mendapatkan ijazah karena dia sudah mengaji dengan baik, membaca kitab, mengaji kitab Ihya Ulumuddin, maka orang itu telah mendapatkan kiai dengan kitab khusus. Masyaallah, saya rahimahullah. Maka kemudian Imam Ghazali mencari kader. Dalam satu kisah Imam Ghazali mendengar ada sesosok orang yang baik untuk dijadikan kader. Namun ketika beliau dalam perjalanan untuk menemui sosok itu, ternyata sosok itu sudah mendahului berulang kali. Masyaallah, rahimahullah. Maka di dalam sejarah itu kemudian beliau menemukan seorang sultan
Sultan Imaduddin Jangki. Sultan Imaduddin Jangki ini adalah orang yang dikader. Ulama-ulama yang sejaman dengan Imam Ghazali adalah yang kita kenal dengan dikenal dengan Waliullah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari beliau adalah orang-orang yang menjadi khadimul ummah, menjadi pembimbing umat, segala umat dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kalah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka kemudian setelah beliau mencari menemukan kader, yaitu Imaduddin Jangki, Sultan Imaduddin Jangki, dan Imaduddin Jangki itu mempunyai anak, yaitu Nuruddin Jangki. Sultan Nuruddin Jangki inilah yang kemudian mengkader seorang tokoh yang kita kenal, tokoh besar, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita hanya sering mendengar bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, namun kita tidak pernah membayangkan bagaimana perjuangan berkelanjutan yang aktif, bahwa munculnya tokoh-tokoh besar adalah terbimbing oleh para ulama-ulama yang ulama-ulama mujahid, ulama-ulama yang betul-betul sebagaimana judul atau kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, yaitu ulama-ulama yang Ihya Ulumuddin, yang menghidupkan ilmu din, ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian bagaimana seorang sosok Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian menjadi kader, boleh dikatakan bahwa iya, Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah orang yang dikader oleh Imam Ghazali, namun beliau tidak bertemu secara langsung. Karena dari Imam Ghazali sampai kejayaan yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu sekitar 88 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka bagaimana Imam Ghazali adalah seorang kader yang sangat baik, ini perlu dijadikan sebagai inspirasi kita. Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima perang, karena beliau ini adalah keponakan dari panglima perangnya Nuruddin, yaitu Asaduddin Sirkuh. Asaduddin Sirkuh mempunyai saudara yaitu Nasruddin Al-Ayyubi, yaitu orang tuanya bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Salahuddin dibimbing oleh pamannya, yaitu Asaduddin Sirkuh, sampailah bisa menaklukkan negeri Mesir. Ketika negeri Mesir itu yang tadinya adalah dikuasai oleh golongan Syiah, yaitu Daulah Banu Fatimiyah. Ketika Daulah Banu Fatimiyah ini menguasai Mesir, maka ya ketika dalam pelemahannya Salahuddin Al-Ayyubi dengan Asaduddin Sirkuh ini bisa mengambil alih kekuasaan di Mesir, karena beberapa kali Daulah Banu Fatimiyah ini berpihak kepada kelompok Nasrani, berkhianat kepada kalangan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ketika satu saat Salahuddin ini sudah jaya, diketahui oleh Sultan Nuruddin bahwa Salahuddin ini sudah sibuk dengan kemenangannya dan kekuasaannya harus lebih besar daripada yang dimiliki oleh Sultan Nuruddin. Kemudian Sultan Nuruddin mengatakan di hadapan orang-orang di dalam istananya, bahwa mengatakan bahwa Salahuddin nampaknya ini sudah memisahkan diri dari kita.
Kemudian berita ini sampai kepada Salahuddin. Ketika Salahuddin itu mendengarkan ini, maka Salahuddin ketika sedang rapat, maka rapat ini saya pending, dan kemudian beliau naik ke atas juga dan datang kepada Sultan Nuruddin dan menyampaikan secara langsung, Sultan, aku tetap berada di dalam ketaatan kepada Masyaallah muslimin rahimahullah. Layaklah bahwa Salahuddin adalah seorang tokoh besar karena dia adalah orang yang betul-betul sangat menghormati orang yang mengkadernya. Inilah yang senantiasa disampaikan atau intisari yang tertulis di dalam kitab Ta'lim bahwa kita harus takdim terhadap guru, terhadap orang yang mengajar kita. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita mendapatkan barokah ilmu. Maka kita bisa melihat bahwa Salahuddin adalah dari orang biasa, kemudian bisa muncul menjadi seorang sultan yang bisa menaklukkan, mengambil kembali Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh Nasrani 30 tahun sebelum Salahuddin lahir, dan Salahuddin bisa merebutnya kembali ketika Salahuddin berumur 50 tahun. Masyaallah, marilah kita jadikan inspirasi ini bahwa Islam itu diperjuangkan oleh orang-orang yang baik. Islam itu diperjuangkan oleh orang-orang yang tulus ikhlas. Islam itu diperjuangkan oleh orang-orang yang menjadikan Islam sebagai cara-cara